Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deata Nazwa Kurnia Priyadi dengan NPM 2400100021. Di sini saya akan melakukan BSS atau Basic Surgical Skill 2. Baiklah, sebelum saya memulai, di sini saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan cek semua instrumen yang ada. Nah, kita cek instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Pastikan bahwa kita memiliki instrumen yang steril dan juga berada pada steril container. Nah, di sini ada blades, di sini ada suntikan, di sini ada kasa steril, di sini ada alat jahit steril, dan juga ada handspoon steril, dan juga di sini ada cotton ball. Lalu kita cek anestesi lokal yang dimiliki. Nah, pastikan sudah sesuai dan pastikan juga tanggal pada luarsanya. Kita pastikan terlebih dahulu tanggal pada luarsanya. Nah, jika sudah, kita buka surgical blade sterilnya, kasa, siring, material, sutur, dan kita tempatkan pada semua di area steril. Nah, jika sudah, kita siapkan obat anestesi lokal. Nah, jika sudah, kita akan cuci tangan menggunakan cairan antiseptik 6 langkah menurut WHO. Lalu di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Cek ketersediaan air. Lalu menggunakan cairan antiseptik. Tapak tangan, tapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari, seperti tangan mengunci, atas ibu jari, tangan menguncuk, juga stabilas. Lalu kita tutup menggunakan tisu dan juga kita keringkan menggunakan handuk steril. Lalu selanjutnya di sini saya akan pengenalan instrumen. Yang pertama ada needle holder, ini yang pendek. Yang kedua ada needle holder yang panjang. Lalu ini ada gunting jaringan. Ini ada pinset tanpa gigi atau pinset anatomis. Lalu ini ada pinset yang ada giginya atau pinset shoulder gips. Lalu ada korcet ukuran kecil. Lalu ada new spell atau pemegang pisau, di mana nomor itu 4 atau nomor 3. Lalu ada mangkok untuk menyimpan cairan, dan juga di sini ada near beacon untuk menyimpan instrumen. Menggunakan handspoon steril. Lalu ambil gunting. Nah, kita kenali tipe gunting jaringan atau sutur. Lalu kita ambil, di mana pegang gunting dengan baik dengan cara memasukkan palang distal ibu jari dan palang distal jari manis. Nah, gunakan jari telunjuk untuk menahan gunting nih dengan menempatkannya di atas square joint. Nah, memotong dengan ujung gunting. Lalu di sini ada kroket. Nah, di mana ini untuk cara memegangnya sama seperti gunting. Masukkan distal ibu jari dan palang distal jari manis dan gunakan jari telunjuk untuk menahan. Nah, lalu kita ambil arteri forcepsnya. Lalu kita tempatkan ujung forceps di pembuluh darah. Nih. Lalu kita amankan. Posisi menggunakan ratchet lock. Nih, kita kunci. Lalu kita pelajari cara membuka forceps secara gentle tanpa merobek jaringan. Lalu kita ambil needle holdernya, nih. Lalu suturnya kita buka. Nah, jika sudah, ambil needle holder dan pegang jarum bedah pada 1/3 proksimal lingkarannya. Nah, tarik material sutur atau benang jahit dari kemasan. Jika sudah, needle dan sutur material harus berada dalam jangkauan. Nah, lalu kita ambil pinset, discreting forceps, pinset. Kenali 2 tipe pinset. Nah, ada di situ ada pinset bergigi. Ini pinset bergigi.
chirurgis untuk jaringan yang lebih keras seperti fascia atau kulit. Lalu ada pinset yang tidak bergigi atau traumatik, ini untuk anatomi, untuk jaringan halus seperti usus dan pembuluh darah. Lalu kita pegang pinset secara gentle di antara ibu jari dan jari tengah. Nih, jari tengah. Lalu kita ambil needle holder. Nih, pegang jarum bedah pada 1/3 proksimal lingkarannya. Nih, kita tarik material sutur atau benang jahit dari kemasan. Nah, needle dan suturnya harus berada dalam jangkauan. Lalu kita ambil descating forceps atau pinset. Nah, kita harus kenali terlebih dahulu, pinset itu ada 2 tipe. Pinset yang bergigi atau chirurgis untuk jaringan yang lebih keras seperti fascia atau kulit, dan juga ada pinset yang tidak bergigi atau traumatik. Ini untuk anatomi yang dimana gunanya untuk jaringan halus seperti usus dan pembuluh darah. Lalu kita pegang pinset secara gentle di antara ibu jari dan jari tengah. Gunakan secara gentle, jangan sampai merusak jaringan. Nih. Lalu kita pegang secara gentle. Lalu ambil pisau bedah, kidney disc, pegang dan menggunakan needle holder pada bagian belakang pisau bedah. Lalu kita ambil scalpel, kita sisipkan tepung scalpel pada lubang pisau bedah dan dorong dengan telapak tangan sampai terdengar bunyi klik. Taruh ke dalam kidney disc. Nah, lalu kita akan pelajari penggunaan scalpel nomor 4 dengan metode palmar grip dan juga scalpel nomor 3 dengan metode pencil grip. Nah, lalu kita lepaskan pisau dengan melepaskan dari lekukan scalpel, dorong pisau sedikit dan geser needle holder ke belakang pisau, kemudian tarik scalpel. Lalu kita akan meminta tolong asisten atau perawat untuk membukakan dan memegang ampul anestesi. Lalu kita ambil jumlah yang cukup, cairan anestesi atau lidocaine menggunakan siring. Setelah itu kita taruh kembali pada area steril. Lalu kita ambil cairan antiseptik yang ada di dalam ampul. Ambil sampai penuh, lalu kita akan taruh siringnya di tempat atau area yang steril. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Baik, dengan saya Dr. Liatana Zohra Preferi sedang bertugas di klinik Pasundan pada pagi hari ini ya, Bu ya. Baik, Ibu di sini saya izin mengecek rekam medis Ibu ya, Bu ya. Baik, betul dengan Ibu Siti Kanzat. Baik, usianya 30 tahun ya, Bu ya. Baik, alamatnya di Jalan Kenari, Bandung ya, Bu ya. Baik, dengan nomor rekam medisnya 3415. Benar. Baik, Ibu datang ke sini mempunyai alergi riwayat apa sebelumnya, Bu? Kalau boleh tahu? Alergi obat dong. Alergi obat ya, Bu ya. Baik, kalau boleh tahu obatnya itu obat apa? Obat cetirizine. Obat cetirizine ya. Baik, Ibu datang ke sini dengan keluhan seperti apa yang Ibu rasakan, Bu? Kalau boleh tahu? Pada lengan kanan saya benjol dong. Benjol ya. Baik, Ibu boleh dilihat terlebih dahulu lengan kanan Ibu ya, benjol Bu ya. Baik, ini benjolannya tuh kalau boleh tahu sejak kapan Bu mulai ada benjol? Sejak setahun yang lalu. Oh, sudah 1 tahun yang lalu. Baik. Nah, Ibu kalau boleh tahu benjolannya itu bentuknya tuh tetap sama atau makin lama itu makin membesar? Makin lama makin membesar dong. Terus saya merasa tidak nyaman kayak dengan rasa nyeri gitu ya? Oh, baik. Baik, Ibu kelihatannya kita harus melakukan pengangkatan massa ini ya, Bu ya. Nah, dimana untuk mengetahui apakah massa ini jinak atau enggak, kita akan melakukan prosedur anestesi lokal atau pemeriksaan lokal. Nah, setelah diangkat luka operasinya, lalu saya akan jahit kembali pada bekas di tangan Ibu nanti. Lalu saya akan tutup dengan kaca steril ya, Bu ya. Ibu sampai sini ada yang ingin tanyakan lebih dahulu? tidak ada. Baik, Bu ya. Ibu, sebelumnya kita akan melakukan tindakan operasi atau pemeriksaan lokal. Nah, yang dimana saya minta Ibu tuh untuk melepaskan aksesorisnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Lalu Ibu boleh digulungkan, Bu, bajunya punten digulungkan. Nah, nanti bisa menggunakan baju operasi ya, Bu ya, untuk melihat daerah yang akan dilakukan tindakan nanti. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan dibawa ke ruang operasi. Nanti saya akan membuat diri Ibu tuh senyaman mungkin ya, Bu ya. Lalu saya akan melakukan tindakan pembiusan dan juga pengangkatan massanya. Bu, apa sih? Di sini saya akan melakukan implementasi. Yang pertama, kita akan bersihkan terlebih dahulu di area injeksi. Itu menggunakan povidone, iodin, atau cairan alkohol atau antiseptik. Nah, yang serupa, lalu kita tap-tap dengan pola sirkular dalam keluar sebelum dilakukan injeksi anestesi. Nah, jika sudah, kita akan tutup area tindakan menggunakan handuk bolong steril. Nah, jika sudah, kita akan tusukkan jarum yang sudah kita ambil cairan tadi ke permukaan kulit. Kemudian
tarik sedikit untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang tertusuk. Kemudian kita masukkan cairan obat anestesi sampai membentuk benjolan. Lalu kita pindahkan jarum sekitar membentuk sudut 45 derajat. Kemudian dorong cairan anestesi di dalam siring secara perlahan sesuai kebutuhan. Nah, karena penusukan dan pemasukan obat ini injeksi dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba akan menimbulkan rasa nyeri. Nah, lalu kita akan tunggu hingga anestesi bekerja. Lalu kita akan inspeksi reaksi dan respon alergi terhadap lokal anestesi yang disebabkan oleh injeksi anestesi intravena. Nah, lalu kita akan melakukan insisi menggunakan scalpel sesuai dengan kebutuhan pembedahan. Lalu kita akan masukkan pisau. Nah, lalu saya akan melakukan insisi menggunakan scalpel sesuai dengan kebutuhan pembedahan. Nah, kita masukkan pisau secara 90 derajat dengan pada kulit. Lalu kita miringkan 45 derajat untuk membuat insisi. Setelah insisi dilakukan, miringkan kembali 90 derajat pisau bedah untuk mengeluarkan dari area insisi. Nah, lalu kita ambil needle holder dan pegang dengan benar. Needle holder kita pegang dengan benar dan kita taruh dan jepit 1/3 posterior jarum menggunakan needle holder. Nih. Lalu masukkan benang sutur material ke dalam jarum. Jika sudah, saya akan melakukan suturing, interloop sutur. Nah, jadi saya akan memasukkan jarum secara hati-hati dengan sudut 90 derajat di satu sisi luka. Nah, lalu masukkan jarum ke sisi satunya, kemudian ikat menggunakan metode reef knot. Tarik benangnya. Jika sudah, kita ikat. Lalu saya akan membuat suturing lainnya. Saya akan membuka pada sisi bagian luka menggunakan pinset. Saya akan masukkan jarum. Sudah, saya akan tarik jarumnya. Tarik. Nah, jika sudah, saya akan ikat dengan metode yang sama. Lalu dipotong. Nah, jika sudah, saya akan ikat menggunakan metode reef knot. Lalu potong ujung benang 0,5 cm sehingga mudah ketika akan dilepaskan. Nah, buatlah suturing lainnya. Lalu jika sudah, saya akan ikat dengan metode yang seperti awal. Nah, lalu saya akan memulai pada sisi yang sebelahnya. Nah, pada sisi sebelahnya saya akan membuka. Nah, jika sudah, kita akan tarik. Dan membuat ringan ikat. Di sini saya akan melakukan evaluasi. Jadi kita akan evaluasi terlebih dahulu apakah jahitan kita sudah benar dan juga apakah ada pendarahan. Nah, jika jahitan kita sudah benar dan tidak ada pendarahan, saya akan menutup jahitan menggunakan kasa steril. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.